Maka saya berhentilah belajar munafik pada tahun 2007. Saya percaya gereja kita tidak seperti itu. Gereja inisiatif seperti itu. Di tempat lain banyak itu. Jangan kita berhenti. Masuk tahun 2008. Benar. Betul? Amin. Berhenti. Masuk tahun 2008. Jadilah pelaku di dalam pelaku firman dalam hidup. Supaya engkau tidak jadi tiang garam. Ingatlah apa? Istri lo. Kita tutup dengan ingat istri lo. Saudaraku, pelaku firman akan membuat kita untuk melihat pengharapan di depan. Amin. Kenapa? Kalau engkau hanya mendengar dan engkau tidak melakukan itu, saudara, itu sama dengan engkau tidak percaya Tuhan. Saya ulang kalimat ini. Saya ulang kalimat ini di akhir tahun ini. Engkau hanya mendengar firman Tuhan, engkau datang duduk diam di hadapan Tuhan. Engkau mendengar firman Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan itu. Engkau menghina Tuhan. Betul? Kau mendengar firman Tuhan, tapi kekhawatiran lebih banyak di dalam hidupmu. Kau menghina Tuhan. Betul? Kau menghina Tuhan. Engkau mendengar firman Tuhan, tetapi engkau seakan-akan tidak punya pengharapan ke depan. Engkau menghina Tuhan. Kenapa? Bukankah Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala sesuatu? Kenapa kau tinggal dalam kesedihan? Kenapa kau tinggal dalam kekhawatiran? Bukankah Tuhanmu lebih besar daripada pergumulan hidupmu? Amin. Maka saudaraku, kalau saudara sampai pada titik ini, kekhawatiran tidak perlu tinggal terus dalam hidupmu. Kesusahan tidak perlu tinggal dalam hidupmu. Bahkan saya katakan, lebih baik hidup saya ini pergumulan silih berganti ada. Itu lebih baik daripada hidup saya lancar melulu. Saya takut saya lupa Tuhan. Betul? Saya lupa Tuhan, itu yang saya takut. Saya takut. Maka saudara, masalah-masalah, kalau firman Tuhan bilang benar, itu benar. Salah, bilang salah. Saya tidak mau memanipulasi firman Tuhan untuk kepentingan diri saya. Saya tidak mau secara halus saya merampok jemaat Tuhan untuk kepentingan diri saya. Kenapa? Karena apa? Ketika jemaat Tuhan memberi segala sesuatu buat Tuhan, ternyata saya pakai nama Tuhan, ternyata itu untuk saya. Tiba-tiba karena saya kebanyakan, Tuhan Yesus datang. Jemaat Tuhan sudah tidak ada beban, semua naik. Pendetanya karena saking pegang semua banyak, akhirnya nggak naik-naik. Karena harus hitung-hitung, saking belum selesainya karena banyaknya. Akhirnya dia tidak terangkat, ternyata jemaatnya sudah terangkat. Saudaraku, Natal, saya mau bawa kita untuk mengingat Natal. Sebenarnya mengingatkan kita, bukan apa yang kita terima, tapi apa yang kita berikan. Beliau mengupas tentang orang Majus datang. Sebenarnya memberikan satu makna Natal yang besar. Mereka sudah jalan jauh, betul? Dari timur. Datang singgah tanya, harus jalan terus. Kemudian datang. Mereka lihat anak yang gak logis bahwa dia adalah raja. Dan datang mereka mempersembahkan yang terbaik, the best buat Tuhan. Betul? Mas, apalagi? Mur. Kamu yang mur. Betul? Betul? Memberikan the best. Sehingga Natal bukan berbicara apa yang saya dapatkan dari Tuhan, tapi Natal berbicara apa yang saya harus berikan buat Tuhan. Kenapa? Apa yang saya terima pun hidup daripada Tuhan. Sehingga saudaraku, kekristenan yang sejati, ketika dia ikut Tuhan, dia tidak katakan, Tuhan engkau kasih saya apa? Tetapi dia bertanya, Tuhan apa yang Tuhan mau supaya saya kasih buat Tuhan? Amin. Tahun 2008 ini kita memulai dengan satu komitmen, Tuhan apa yang saya mau kasih buat Tuhan? Tuhan, 2007 saya menjadi pelayan Tuhan, tapi timbul tenggelam seperti kapal selam. Saat ini Tuhan 2008, Tuhan saya rindu, engkau nyatakan apa yang saya mau kasih buat Tuhan. Betul? Kalau semua jemaat Tuhan punya komitmen seperti ini, nggak dipaksa-paksa, nggak didorong-dorong, pasti pelayannya banyak. Amin. Bahkan bukan hanya tampil di sini baru kita melayani, ya nggak kelihatan pun kita bisa buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Natal berbicara bukan apa yang Tuhan berikan buat saya, tetapi Natal berbicara apa yang saya harus berikan the best buat Tuhan. Itu yang penting dalam hidup kita. Saudaraku, 2008 ada banyak anugerah, tapi 2008 ada banyak tantangan buat kita untuk menguji kita. Mampukah kita berjalan dalam perlombaan iman? Mampukah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Mampukah kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita? Sehingga ketika orang melihat kita, orang tidak hanya melihat pengembangan fisik kita saja. Betul, the big, bukan pendeta big man, bukan ya? Big man. Tetapi orang melihat bahwa ada kualitas yang besar yang ada di dalam hidup kita.
Itu yang saya rindukan. Bagian yang ketiga dan yang terakhir. Pingsan bangun semua. Bagian yang ketiga dan terakhir. Kenapa Tuhan bilang ingatlah istri Lot? Kalau kita lihat Kejadian pasal yang ke-19, di situ kita melihat bahwa Lot bersama istrinya berlambat-lambat, bukan? Ayat yang ke-16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Saudaraku, kenapa Tuhan bilang ingatlah istri Lot? Istri Lot, bukan hanya Lot, istri Lot dan kedua anaknya, tangan mereka dipegang oleh malaikat Tuhan. Karena apa? Harus atur ini. Sudah mengungsi ini, waktunya sudah mau dekat. Harus mikir, saya pakaian saya mana? Uang saya tabung di situ, belakang sana. Belum lagi ATM saya, pausnya ada nggak? Ini di mana paspor saya? Ada atau tidak? Bawa beras berapa kilo? Ya. Harus bawa sushi atau tidak? Itu kan? Pusing ngurusin dan akhirnya berlambat-lambat. Saking berlambat-lambatnya waktunya semakin singkat. Ditarik saja, betul. Saudara, ini apa? Karya supranatural Allah. Karya yang langsung menyentuh istri dari Lot dan istrinya. Kenapa? Selama hidup saya sebagai seorang pendeta, saya sudah berkhotbah beberapa ribu kali. Tetapi saya tidak punya pengalaman pribadi malaikat Tuhan datang pegang tangan saya dan disuruh keluar. Kalau ada bencana dan lain sebagainya, saya tidak punya pengalaman itu. Tetapi Lot punya pengalaman itu. Istri Lot punya pengalaman satu karya Tuhan secara langsung untuk mengasihani dan beranugerah bagi dia. Betul? Nggak hanya berfirman sudah kepala batu. Betul? Karena hatinya sudah di situ. Maka saya kata hati-hati kepala batu. Betul? Majelis kasih tahu sudah tidak mentok, pendeta kasih tahu sudah tidak mentok, tinggal waktu Tuhan. Kalau mentok, ditarik keluar. Ini satu karya yang langsung dialami oleh istri Lot. Tetapi apa? Ketika karya ini lewat dan dibawa keluar, setelah dilepaskan, istri Lot lihat ke belakang. Dia tidak melihat kasih karunia Tuhan yang langsung membawa dia keluar daripada peristiwa ini. Kebaikan Tuhan, kasihan Tuhan bagi dia yang langsung menjamah dia, betul? Dia lupakan itu seketika itu dan akhirnya dia lihat ke belakang. Apa yang saudara dapatkan dari sini? Saya dapatkan kebanyakan dalam hidup kita, anugerah Tuhan terlalu banyak dalam hidup kita. Kadang sakit, kita sembuh, betul? Kadang nggak ada pekerjaan, tiba-tiba ada teman sepersekutuan di sini, akhirnya kasih pekerjaan. Bukan dia yang kasih, Tuhan kasih lewat dia. Betul? Kita mengalami pergumulan yang mungkin bagi kita tidak bisa untuk disembuhkan, tapi Tuhan jamah. Terlalu banyak Tuhan buat dalam tahun yang hari-hari yang kita lewati. Tapi kadang ketika kita lewati itu sedikit, kadang kita lupa tentang kebaikan Tuhan. Coba kita evaluasi, apakah Tuhan kurang baik dalam hidup kita? Ada yang pernah masalah tabrak mobil, tapi dilepaskan. Ada yang sudah dikepung, tapi dilepaskan. Ada yang masalah, banyak sekali masalah, tapi di situ Tuhan ada. Kemudian Tuhan membebaskan di dalam tanda kutip, ya. Tetapi kalau Tuhan kasih kesempatan buat saudara, apa yang saudara buat untuk Tuhan? Kadang saudara lupakan saja begitu, meninggalkan dan menganggap itu sesuatu yang biasa, sepi begitu saja. Tuhan tidak ada apa-apa. Saya bicara ini terlalu keras karena apa? Kebanyakan kita menuntut Tuhan, tapi kita lupakan kebaikan Tuhan yang sudah terlalu banyak dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Dan kita lupa.